Saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu ketiga masa Prapaskah berdasarkan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Santo Thomas Morus pernah mempunyai seorang teman tukang judi. Berulang kali Thomas Morus mendesak temannya itu untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Namun setiap kali temannya itu menjawab, tidak apa-apalah. Paling-paling nanti sebelum meninggal saya akan mengucapkan 3 kata, Tuhan ampunilah saya. Dan sesudah itu saya pasti diselamatkan, katanya kepada Thomas Morus. Thomas Morus pun berkata, baiklah, terserah kamu. Pada suatu hari, keduanya pergi berburu dengan berkuda. Di satu tempat, mereka harus melewati sebuah jembatan yang agak sempit dengan beberapa kayu palang di atasnya. Setiap orang yang melewati jembatan itu harus menundukkan kepala agar tidak terjatuh ke dalam jurang. Thomas Morus bisa melewati jembatan itu dengan hati-hati dan selamat. Tetapi temannya itu berlari terlalu kencang sehingga kurang memperhatikan kayu palang yang ada di atasnya. Ia pun terjatuh ke dalam jurang. Sebelum terjatuh, dia sempat mengucapkan 3 kata, tetapi bukannya Tuhan ampunilah aku, melainkan setan kurang ajar. Dia mati dalam keadaan berdosa karena tidak sempat bertobat. Saudara-saudari terkasih, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Demikian cuplikan Injil hari ini. Sebagaimana kita dengar dalam Injil, Injil bercerita tentang beberapa orang yang datang kepada Yesus dan membawa berita mengenai kematian yang mengerikan dari sejumlah orang Galilea. Mereka dibunuh oleh Pilatus dan darah mereka dicampurkan dengan darah hewan yang mereka korbankan. Peristiwa tersebut sungguh merupakan suatu penghinaan terhadap martabat manusia. Orang-orang itu melaporkan peristiwa tersebut kepada Yesus. Alasan mengapa mereka menyampaikan berita itu kepada Yesus tidak dikatakan. Apakah supaya Yesus bereaksi dan mengambil sikap politik tertentu, atau supaya Yesus mengutuk tindakan Pilatus itu dan menggerakkan massa untuk melakukan protes? Injil hari ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yesus tidak memberikan jawaban politis. Sebaliknya, dia memberikan jawaban yang bersifat religius dan teologis. Dia menentang pandangan teologis pada waktu itu yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami kematian tragis seperti itu pastilah orang-orang yang telah melakukan dosa berat. Dan pandangan seperti itu juga ditemukan di banyak tempat, termasuk di Flores, di mana orang-orang percaya bahwa mereka yang mengalami kematian secara tidak wajar pastilah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, atau minimal nenek moyang mereka pernah melakukan kesalahan. Tetapi Yesus menolak pandangan seperti itu. Malapetaka tidak boleh dihubungkan begitu saja dengan dosa yang dibuat. Malapetaka dan dosa adalah 2 hal yang berbeda. Menurut Yesus, malapetaka yang sesungguhnya bisa terjadi kalau orang tidak bertobat dari dosa-dosanya. Kematian orang-orang Galilea itu merupakan salah satu contoh. Mereka sudah tahu bahwa orang Roma sangat kejam terhadap pemberontakan. Mengapa mereka tetap memberontak dan tidak mau bertobat, yakni berhenti berperang dan coba mencari jalan alternatif? Karena mereka tidak bertobat, maka mereka mengalami kematian yang sangat mengerikan. Andai kata mereka bertobat dan tidak melakukan pemberontakan, niscaya mereka tidak akan mengalami nasib yang menggenaskan seperti itu.
Tetapi sayang, mereka tidak bertobat, dan karena itu mereka binasa. Oleh sebab itu, Yesus menyerukan pentingnya pertobatan. Jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Saudara-saudari terkasih, teman dari Thomas Morus di dalam cerita tadi mengira bahwa dia mempunyai waktu yang cukup untuk bertobat sebelum dia meninggal. Ternyata tidak, karena orang itu meninggal dalam kecelakaan. Orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah hewan korban yang mereka persembahkan tidak menyiapkan kematian mereka dengan baik akibat pemberontakan yang mereka lakukan. Demikian pula para korban yang tertimpa menara di kolam Siloam. Kematian datang lebih awal daripada yang mereka duga. Adakah dari antara mereka yang sungguh-sungguh melakukan persiapan? Mungkin tidak. Belajar dari mereka, kita pun diajak untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga melalui pertobatan yang terus-menerus, karena kita tidak tahu kapan hidup kita itu akan berakhir. Tuhan memberkati kita